Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Mulyana dari SMK Negeri Jatiluhur. Di samping saya Saleh Muslim dari SMPN 1 Atap Ciawi Wanayasa. Saya Teni Mariani dari SMP Negeri 1 Sukatani Purwakarta. Izinkanlah kami untuk menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Pak Arif, saya senang sekali bertemu dengan Pak Arif hari ini, dan saya akan membicarakan tentang keterampilan coaching yang akan Bapak laksanakan. Ada yang saya bisa bantu untuk coaching nanti, Pak? Terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam hal meningkatkan kemampuan research, mendengarkan aktif dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, baik Pak. Saya akan mendukung tentang hal ini. Bagian mana yang akan Bapak nanti fokuskan? Saya berharap Ibu mendukung saya, memerhatikan saya dalam mendengarkan aktif. Iya. Baiklah Pak, saya sudah catat. Bagaimana menurut Bapak sejauh ini tingkat kemampuan Bapak tentang coaching ini? Baik Bu, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan peningkatan kemampuan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam belajar. Ya, saya paham Pak. Apa harapan Bapak dari setelah observasi nanti Pak? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu saya, perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Ya, terima kasih ya Pak Arif ya atas waktunya, dan nanti kita berdiskusi lagi setelah melaksanakan coaching. Baik, terima kasih Bu atas waktunya, dan nanti kita bertemu lagi di pasca. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arif. Sehat Pak saya? Alhamdulillah Pak Arif. Alhamdulillah hari ini saya merasakan sehat nih, luar biasa. Gimana Pak Arif kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Sesuai janji, hari ini kita bisa bertemu. Saya harap Pak Saleh dan saya bisa hadir dalam kegiatan observasi ini. Kira-kira apa nih rencana Pak Saleh? Begini Pak Arif, rencana hari ini saya datang ke Pak Arif itu saya ingin berbicara tentang permasalahan Pak Arif yang terjadi di sekolah saya. Permasalahannya itu tentang siswa Pak Arif. Siswa itu ketika belajar kayak kurang semangat gitu Pak Arif. Ada yang ngantuk Pak Arif, ada yang gimana kayak gak punya motivasi gitu Pak Arif. Itu yang ingin hari ini saya bicarakan kepada Pak Arif Pak. Semoga dengan bicara ini ada pencerahan-pencerahan gitu dari Pak. Apa kesempatan yang sudah Pak Saleh miliki saat ini? Alhamdulillah, yang pertama saya memiliki kesempatan pertama berbicara sama Pak Arif. Yang kedua saya kesempatannya ingin melakukan perubahan terhadap anak supaya anak itu bisa berubah, bisa bermotivasi, menjadi semangat dalam belajar gitu, tidak ngantuk gitu. Ada peluang yang bisa Pak Saleh ambil? Ada Pak, yang ingin saya ambil, saya memanfaatkan peluang ketika mengajar. Nanti kesempatan yang akan saya lakukan yaitu ketika mengajar saya akan membuat metode yang baru, metode yang memang gimana nih supaya anak itu tidak kelihatan ngantuk, tidak kelihatan kayak kurang semangat gitu. Mungkin peluangnya akan dimanfaatkan oleh saya ketika belajar dengan mengubah metode mungkin Pak Arif, dengan menayangkan konten, mungkin konten-konten sebelum pembelajaran dimulai, ada diferensiasi konten yang sesuai dengan bakat minat siswa, mungkin itu Pak Arif. Apa ada hambatan?
Insya Allah untuk hari ini karena memang nanti belum saya laksanakan tidak ada hambatan, mudah-mudahan aja bisa terlaksana dengan baik Pak. Jadi rencana utamanya adalah itu. Ya. Depan pasalnya akan apa tadi? Akan melakukan perubahan ketika mengajar, metodenya mungkin berubah. Yang pertama ya sebelum belajar bisalah saya menambahkan dengan mindfulness, terus nanti menayangkan diferensiasi konten yang mungkin bakat minat anak itu kan berbeda ya. Mungkin ada yang pengen materinya pertama ditayangkan berbentuk video gitu atau audio juga yang didengarkan oleh siswa supaya mungkin kelihatan tidak ngantuk gitu Pak. Itu rencana yang ingin saya lakukan. Gambaran keberhasilan dari upaya yang pasalnya akan lakukan kira-kira. Saya gambarkan mudah-mudahan keberhasilan ini bisa dicapai. Kenapa? Karena anak itu kelihatan ngantuk, kurang semangat. Kayaknya kalau menggunakan konten-konten yang ada videonya, ada audionya, anak-anak akan kelihatan fokus gitu Pak. Akan fokus, akan perhatikan materi yang akan kita ajarkan. Mungkin itu Pak. Mungkin ya kalau keberhasilan mungkin saya katakan sekitar 80% lah mudah-mudahan tercapai. Siapa dan bagaimana komitmen Pak Saleh untuk mendukung keberhasilan rencana Pak Saleh? Saya akan berkomitmen Pak, saya akan berkomitmen selama anak ini tidak ada perubahan, saya akan terus melakukan metode-metode atau cara-cara baru supaya anak ini memang benar-benar termotivasi ikut pelajaran dengan baik gitu Pak. Selain itu juga saya akan nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat bagaimana caranya kita supaya ketika anak ikut belajar itu benar-benar aktif gitu Pak, supaya benar-benar bersemangat, jangan ngantuk gitu Pak seperti biasanya. Ya saya berkomitmen dengan rekan sejawat akan melakukan perubahan supaya anak itu memang ada perubahan dan termotivasi Pak untuk ikut belajar dengan baik. Setelah melewati beberapa tadi diskusi kita Pak Saleh, ada tidak rencana tindak lanjut yang akan Pak Saleh lakukan selain tadi melibatkan semuanya, utamanya Pak Saleh sebagai pelaku? Untuk tindak lanjut Pak Arif, saya akan mencoba yang pertama saya diri sendiri dulu menerapkan metode-metode yang sekiranya merubah motivasi anak. Yang kedua berkolaborasi bersama rekan sejawat. Dan yang ketiga mungkin saya juga minta izin lah dari kepala sekolah apabila ada siswa yang memang dilakukan oleh guru-guru itu supaya bermotivasi gitu, mungkin di jam-jam tertentu gitu Pak. Selain itu juga saya akan melihat perkembangan anak Pak. Setelah saya melakukan pembelajaran atau metode dengan yang lain dengan cara yang saya punya gitu Pak, saya akan lihat tindak lanjut ke depannya 1 bulan, 2 bulan ke depannya apakah ada perubahan. Jika tidak akan kita terus Pak. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Saleh setelah kita ngobrol? Alhamdulillah Pak, setelah saya ngobrol ya namanya juga ya permasalahan ya ketika diobrolkan jadi agak sedikit terbuka gitu Pak. Terus tadi kata Pak Arif kan jadi kita punya rencana, saya punya rencana, terus ada juga tindak lanjut, ada juga komitmen gitu Pak. Mudah-mudahan itu bisa saya lakukan dan alhamdulillah saya ada pencerahan Pak. Terima kasih Pak Arif ya atas masukannya. Mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi-solusi permasalahan tadi Pak. Sama-sama Mas Saleh. Sampai ketemu lagi. Oke, siap Pak Arif. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Arif ya. Terima kasih ya Pak Arif atas waktunya hari ini dan menyediakan waktu untuk berbicara tentang membahas hasil observasi saya. Tadi Pak Arif sudah melakukan coaching. Bagaimana menurut Bapak penilaian perform tentang coaching tadi Pak? Saya merasa bahwa setelah melakukan dengan baik dalam kompetisi itu. Ya. Apa yang membuat Bapak merasa demikian Pak? Saya merasa telah melakukan mendengar aktif dalam mengajukan pertanyaan dan juga melontarkan pertanyaan yang bermakna. Ya. Jika diibaratkan dari angka 1 sampai 10 Pak, menurut Bapak
seberapa nilai yang diperoleh hasil coaching tadi dan apa alasannya Pak? Angka 6 Bu, karena kemampuan saya baru sampai 6 mungkin Bu dalam awal coaching ini. Tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi ya. Saya akan melakukan peningkatan Bu dalam hal itu Ya. yang merasa kurang. Baik Pak ya. Bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya tadi? Saya melihat bahwa Bapak dalam melakukan coaching sudah mendengarkan aktif, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar sebagai coaching. Nah, bagaimana menurut Bapak? Saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Ya. Namun demikian Pak, ada beberapa hal yang masih ditingkatkan lagi, yaitu pada saat observasi tadi saya melihat ketika Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot itu supaya agak digali lagi Pak. Jadi supaya mengidentifikasi kepada coaching itu dapat digali lebih banyak dari permasalahan-permasalahan coaching. Juga selain itu juga Bapak sudah bagus sudah melakukan tentang prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bapak dalam pelaksanaan coaching. Baik Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi yang kurang-kurangnya Bu. Ya. Dari diskusi ini menurut Bapak apa langkah selanjutnya Pak tentang peningkatan coaching Bapak? Saya akan melakukan latihan Ya. untuk menambah jam terbang saya Bu, supaya bisa memberikan pertanyaan yang lebih efektif dan menggali pertanyaan sehingga menggali lebih dalam tentang masalah yang dialami coaching. Ya, bagus Pak ya. Itu adalah langkah yang baik ya Pak. Saya akan mencatat hasil observasi hari ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, pertanyaan terakhir Pak, apa yang Bapak peroleh dari tadi sudah pelaksanaan coaching? Saya merasa lebih memahami di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan Ibu dan umpan balik yang telah Ibu berikan kepada saya. Ya. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat dan tetap semangat Bapak sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan juga Bapak juga tetap berkomitmen untuk melaksanakan tadi, dan kita tetap terus belajar dan belajar. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton atau menyaksikan video yang kami buat untuk tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua yang bikin dan juga yang melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.